Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ningtuti Nopianti dengan NIM 212100078. Saya dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah apresiasi dan kajian prosa yang diampu oleh Ibu Riana Dwi Lestari MPD. Di sini saya akan meresensi salah satu novel karya Andrea Hirata yang berjudul Orang-Orang Biasa yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2019 dengan jumlah halaman sebanyak 263 halaman dengan harga Rp89.000. Novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata ini menceritakan kehidupan di kota Belantik, yaitu kota yang mempunyai sebutan kota naib yang pendidikannya masih terbilang rendah, tetapi dikenal sebagai kota yang aman dan damai. Nah, pada suatu hari, tepatnya di kantor polisi, melamun seorang pria setengah baya bernama Inspektur Abdul Rojali dan polisi muda yang bernama Sersan PRB yang tengah memandangi papan tulis statistik kejahatan yang bergantung di dinding. Dengan penghapus dan sebatang kapur yang kian lama sudah tidak terpakai. Lalu ia terhanyut dalam kenangan masa jaya dahulu saat sedang bertugas di ibu kota provinsi yang bergelimang dengan kasus perjudian, perampokan, prostitusi, narkoba, serta banyaknya koruptor yang kian semua itu hanya tinggal kenangan. Namun, di Kabupaten Belantik ini tak ada kejahatan seperti itu. Dalam lubuk hatinya, ia merasa memakan gaji buta dan tak enak dengan kejadian yang melenakan dirinya. Akan tetapi, tidak ada seorang pun datang untuk melaporkan kasus atau apapun itu. Satu hal yang dipahami dalam kota ini yakni setiap kasus apapun cenderung akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dan mereka bukan orang-orang yang kasar, melainkan memiliki selera humor yang tinggi dan tidak suka melanggar yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian, mengapa dikatakan kota Belantik? Karena kota tersebut memiliki ukuran sedang, paling aman, dan paling naib di seluruh dunia yang penduduknya lupa akan cara berbuat jahat. Bahkan, anak sekolah zaman sekarang terlihat suka berkelompok berdasarkan bagaimana mereka melihat dirinya dan bagaimana mereka ingin dilihat orang lain. Berdasarkan kecenderungan bodoh, aneh, dan gagal, terdapat 9 anak di bangku paling belakang yang terkumpul secara alamiah. Kemudian, grup yang terkesan keren, modis, dan cerdas. Adapun grup baru yang disebut para pembuli. Di setiap sekolah, mereka ada dan membuli siapa saja karena cenderung berbeda dari yang lainnya. Dalam melakukan pembulian tersebut, mereka sangatlah kompak, beringas, bahkan sampai disebut pembuluh berdarah dingin. Hobi brutalnya pun dianggap sebagai undangan yang merupakan sebuah hiburan yang menyenangkan. Namun seperti biasa, korban bully tersebut selalu pasrah ketika mendapat ancaman dan ejekan. Hingga suatu hari dalam novel tersebut dijelaskan bahwa anak tersebut diancam untuk pindah ke bangku belakang dan dipertemukan dengan teman semangku. Lalu di tengah pelajaran matematika, anak tersebut menulis pesan, yaitu dalam keadaan apapun berdua lebih baik. Dalam novel tersebut juga diceritakan bahwa anak-anak yang tak ada harapan lagi untuk sekolah hingga akhirnya harus membantu usaha ayahnya berdagang mainan anak-anak di kaki lima akibat dari tekanan dari ekonomi. Dengan demikian, anak-anak tak pernah punya cita-cita sebab mau belajar saja susah. Tetapi ada orang-orang yang dilahirkan ke muka bumi ini memang untuk berjaya. Segala sesuatu yang sulit bagi orang lain mudah saja bagi mereka. Orang lain harus bersusah payah mendapatkan sesuatu dan mereka hanya tinggal menjentikan jarinya. Ada pula orang-orang yang memang dilahirkan ke muka bumi ini untuk memikirkan hidup yang sulit. Sepanjang hari mereka membanting tulang, bersimbah keringat untuk mencari nafkah karena keperluan yang tak terlerai. Pada suatu hari, Inspektur Abdul Rojali mendadak terbangun dari mimpi yang buruk. Persis seperti di film-film jika terbangun karena mimpi buruk, napas akan memburu dan keringat yang bersimbah. Dalam mimpi itu, Inspektur terlihat baku tembak melawan para perampok. Perampok merupakan suatu pemain dengan karisma yang menggetak luar biasa, sehingga korban terkesima sekaligus takluk dalam hitungan detik. Semua fakta itu kemudian berkembang menjadi dilema bagi Inspektur. Setelah berhari-hari menimbang dalam bimbangnya, Inspektur memutuskan untuk melapor. Sebab jika sudah tahu perampokan bersenjata akan terjadi, tapi tak melapor dan ternyata perampokan itu benar terjadi, dia bisa kena pasal karena membiarkan kejahatan berserakan di kota itu. Inspektur pun termenung bahwa salah satu hal paling indah baginya adalah saat mengantar kedua putrinya ke sekolah. Yang sejak pagi itu, 3 orang telah berseragam gagah dari rumah, Inspektur sendiri dengan seragam polisi dan 2 anak perempuannya yang manis berjilbab mengenakan seragam sekolah. Inspektur pun merasa gembira karena kedua anaknya yang ingin sekolah setinggi-tingginya. Semuanya itu merupakan bagian dari rencana manis
yang telah lama disusun dengan istrinya, tapi ajaibnya rencana itu jatuh pada tempatnya. Pada suatu hari, inspektur memperhatikan dengan teliti bahwa lelaki bertopi pet, berkumis palsu, dan berkacamata hitam yang sedang menelpon di samping toko kelontong itu adalah Mul. Dia memang bicara biasa di telepon, namun matanya tajam mengawasi bangunan di seberang jalan. Diamatinya juga beberapa banyak orang yang masuk dan keluar dari bangunan tersebut, karena mereka akan menyerbu bank tersebut dalam 2 gelombang. Hingga terakhir, inspektur melihat Dragon membeli teropong mainan anak-anak yang diikutinya secara diam-diam tepat di balik pohon bantan. Ia pun menelepon seseorang yang sedang bercengkrama dengan kongsi-kongsinya di seberang jalan sana. Inspektur tak mengerti bahwa yang dilakukannya apakah dia sedang mencari informasi ataupun dia terobsesi karena memang ingin melakukan perampokan di suatu bank tersebut. Dia pun menduga-duga di manakah perampokan bersenjata tersebut akan terjadi. Demikian pertanyaan tersebut, dia semakin yakin bahwa perampokan bersenjata itu akan terjadi. Alasannya karena orang yang dilihat inspektur sedang bicara di pasar malam itu sangat mencurigakan. Hingga insting pun menjadi jelas dan mulai berubah menjadi logika. Bahkan, kemungkinannya itu mengarah pada suatu kepastian, yaitu melakukan perampokan. Kota dan penduduknya pun berdenyut bersama. Para penegak hukumnya, mereka telah disumpah jabatan untuk melindungi semua orang, meski nyawa sendiri taruhannya. Malam ini pun inspektur sulit tidur, serta guru akhir pun tercanung malam sambil menatap langit-langit. Adapun 10 pecundang yang telah sekian lama mempersiapkan diri untuk merampok, pun mempunyai implikasi hukum yang dapat membuat mereka kena kurung hingga jenggot tumbuh di siku. Berdasarkan fakta tersebut, ternyata pengalaman serta naluri inspektur menyimpulkan bahwa mereka memang baru kali pertama merampok. Inspektur pun semakin yakin akan teorinya setelah ditemukan 2 mobil yang diduga telah dipakai untuk merampok. Sebutan naib di Kota Belantik pun hilang karena adanya kasus perampokan itu. Namun, perampok merasa lega karena tak tertangkap security ataupun pihak yang berwajib selama merampok. Kini, para perampok telah berkumpul dalam ruang kedap suara. Keanehan demi keanehan pun silih berganti. Kali ini, pihak bank dan pemilik kedua mobil yang dipakai merampok itu menerima surat permintaan maaf dari para perampok atas segala ketidaknyamanan yang telah terjadi, dan bahwa mereka merampok karena terpaksa. Mereka rela melakukan kejahatan tersebut demi seorang anaknya yang ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran. Suatu hal yang menarik perhatian inspektur, yakni di bawah setiap surat ada inisial OB. Mul pun tersenyum getir sekaligus tak habis pikir, bagaimana inspektur bisa mengendus aksi mereka. Kejadian tersebut secara alamiah lebih dari cukup untuk membuat semua orang waspada. Warga Belantik pun saling memandang satu sama lain dengan cara yang berbeda. Kini, dimanapun duduk di Belantik, inspektur selalu merasa duduk di dalam teater menyaksikan sebuah drama. Suatu hari, Ibu Atikah keliling kota pada sore hari. Ibu Atikah pun kaget bukan main melihat minivan yang dicari-carinya selama ini tampak terongok di tempat parkir ruko. Dan semakin dekat ke mobil itu, semakin berdebar pula jantungnya. Dilihat dari plat nomor, tak salah, itulah mobil para perampok itu. Demikian lama dia telah dilanda euforia untuk menyelidiki sendiri perampokan itu. Hari ini semuanya menjadi anti klimaks dan beranggapan bahwa para perampok akan seceroboh itu. Secepat para perampok itu kabur, secepat itu pula Belantik kembali seperti semula. Seakan tak pernah terjadi apa-apa dan tak ada lagi yang berbicara soal itu. Belantik pun kembali menjadi kota yang naib sebab kejahatan telah pergi. Bahkan telah pergi jauh naik kapal peri yang tertinggal hanyalah Inspektur Abdul Rajali dan sersan muda Arbi yang duduk termangu-mangu memandangi papan tulis statistik kejahatan yang sepi seperti semula. Sejurus pula kemudian titik-titik akhir berjatuhan membasuh hati penduduk kota yang telah lupa cara berbuat jahat. Sekian resensi novel yang dapat saya sampaikan dengan judul Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari novel tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.